Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini, saya menyampaikan surat terbuka kepada Ibu Megawati, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan Bapak Joko Widodo, dan para elit yang sekarang diberi amanah untuk memimpin negeri ini. Ketika kondisi bangsa ini terjerumus pada pandemic trap dan menjadi epicentrum wabah baru di dunia ini, tentu saja situasi sangat menentukan bagi nasib bangsa ini ke depan. Apakah bangsa ini bisa naik kelas atau turun kelas? Ada yang memprediksi bahwa wabah di negeri kita ini bisa selesai paling akhir. Laporan Bloomberg berjudul The COVID Resilience Ranking, The Best and Worst Places to Be as Reopening. Varian College yang dirilis Rabu 28 Juli 2021 menempatkan Norwegia sebagai negara terbaik di era COVID-19 pada Juli. Sementara Indonesia harus apes di posisi paling buncit, yaitu posisi ke-53. Jelas ini kabar buruk dan memupuskan banyak harapan anak bangsa. Bila pandemi ini tidak segera diatasi, sudah terbayang di depan mata efek dominonya, mulai jebakan hutang, krisis ekonomi, dan ancaman lost generation, serta masih banyak lagi. Kita mungkin akan banyak sekali menyaksikan anak-anak yatim dadakan yang secara sekejap kehilangan ayah bundanya. Vito, anak kelas 3 SD dari Kutai, Kertanegara, kehilangan ayah ibunya sekaligus dan kini hidup sebatang kara. 4 anak di Kaltim, yatim piatu, ayah ibu meninggal karena COVID. Bocah bernama Al-Ghifari Putra Setiawan, 8 tahun, kelas 2 Min Sukoharjo, kini menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal terpapar COVID. Dan kegetiran bagi anak-anak yatim ini akan terus mengular selama pandemi ini belum berakhir. Terus siapa yang harus bertanggung jawab atas petaka pandemi ini? Apakah kita harus bertanya pada rumput yang bergoyang? Seperti kata Ebit G. Ade, tentunya kita masih punya pemimpin untuk berkeluh kesah. Kita menyadari para pemimpin kita sudah melakukan upaya yang diperlukan untuk membendung wabah ini. Dan tentunya ada ruang untuk masukan dan kritis. Langkah-langkah strategis protokol kesehatan seperti vaksinasi dan pembatasan pergerakan masyarakat telah dilakukan. Namun akhirnya pertahanan kita jebol juga. Akhir bulan Juli ini, kolumnis Wang He menulis artikel berjudul Latar Belakang Ledakan Pandemi Indonesia di sebuah koran independen, epochtimes.com, yang kesimpulannya adalah kedekatan, keintiman, konektivitas dengan rezim Partai Komunis Tiongkok yang memicu ledakan wabah ini. Menurutnya ledakan pandemi ini tak semata masalah teknis saja, seperti pertama nekat mudik lebaran pada Mei 2021. Kedua, kondisi Indonesia saat ini adalah pemerintahan koalisi. Masing-masing instansi pemerintah tidak mampu mengkoordinasikan tindakan terpadu. Yang ketiga, varian Delta menyebar dengan sangat cepat. Menurut Wang He, faktor-faktor ini masih lemah sehingga berujung pada ledakan pandemi. Pertama, data di Inggris dan Amerika menunjukkan membuka sepenuhnya pembatasan justru menurunkan penyebaran pandemi. Kedua, varian Delta pertama kali muncul di India. Mengapa penyebarannya justru lebih cepat di Indonesia dibandingkan dengan India? Apalagi pejabat Kemenkes AS memperkirakan bahwa varian Delta mencapai sekitar 83% kasus penderita COVID-19 di Amerika Serikat. Mengapa AS justru tidak separah Indonesia? Menurut Wang He, ledakan ini tidak bisa semata dilihat dari teknis saja. Dalam artikel editorial The Epoch Times pada 10 Maret 2020 lalu yang berjudul Virus Datang Menyasar Partai Komunis, telah memberikan sudut pandang dan pola pikir yang sama sekali baru bagi kita yang patut direnungkan. Ia menganalisa dari titik tolak ini. Menurutnya ada beberapa poin temuannya, antara lain. Pertama, Indonesia tak hanya tidak bergabung dengan deretan masyarakat internasional yang menuntut pertanggungjawaban PKT. Sebaliknya, justru terjebak dalam diplomasi vaksin yang digencarkan PKT. Lintasan pandemi di Indonesia tahun ini berbanding lurus dengan hubungan Indonesia dan PKT.
Pandangan bahwa PKT adalah dalang utama pandemi telah semakin menjadi kesepakatan bagi dunia internasional. Indonesia justru malah terpesona oleh Beijing dan hendak mengembangkan kerjasama untuk melawan pandemi bersama dengan Tiongkok. Opini internasional yang meragukan efektivitas vaksin made in Tiongkok tak dianggap sebagai bahan pertimbangan penting. Wang He melihat semakin intensif hubungan RI dan PKT, tren pandemi meningkat pada Mei dan terus memuncak pada Juli. 2. Ledakan pandemi di Indonesia. Vaksin PKT adalah salah satu penyebabnya. Kinerja vaksin PKT menghancurkan harapan Indonesia. Pertama, pasokan dari Tiongkok sangat terbatas. Data menunjukkan hingga 19 Juli sebanyak 42.096.000 orang di Indonesia telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Sebanyak 16.400.000 orang telah menyelesaikan vaksin dosis kedua. Setiap hari di bulan Juli rata-rata vaksin yang diberikan per hari adalah sebanyak 700.000 dosis. Lebih rendah daripada sasaran 1 juta vaksin yang ditargetkan pemerintah Indonesia. Kementerian Kesehatan mengatakan ini adalah akibat kurangnya pasokan vaksin yang tersedia. Pemerintah berharap pada bulan berikutnya, setelah menerima lebih banyak vaksin, jumlah vaksinasi akan dapat ditingkatkan menjadi 2 juta dosis per hari. Pemerintah Indonesia merencanakan sebelum Maret 2022 mendatang sebanyak 70% penduduk atau sekitar 181.500.000 orang penduduk telah selesai divaksinasi. Tetapi bagaimana mengatasi kekurangan akan vaksin? Dapatkah berharap sepenuhnya dari PKT? Kedua, efektivitas vaksin PKT yang kian hari kian mengkhawatirkan. Pada pertengahan Juli lalu, Indonesia mengumumkan akan memberikan booster berupa vaksin Moderna Enhancer bagi tenaga kesehatan yang telah divaksin dengan Sinovac. Indonesia bukan negara satu-satunya. Thailand dan sejumlah negara lain telah melakukan hal yang sama. BBC memuat berita yang mengatakan tindakan ini hanya memicu keraguan masyarakat akan vaksin Tiongkok. Apakah bisa diandalkan atau tidak? Juga membuat mereka mencurigai PKT saat ini tengah melakukan diplomasi vaksin di Asia. Faktanya adalah Seychelles, Chili, Bahrain, dan Mongolia adalah 4 negara yang jumlah vaksinnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju seperti Jerman. Namun keempat negara tersebut justru menjadi negara yang paling parah kondisi pandeminya di dunia saat ini. Lalu di manakah letak permasalahannya? Surat kabar Jerman, Die Welt, memberitahukan kesamaan dari keempat negara tersebut mungkin dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Keempat negara itu telah menggunakan Sinovac dalam program vaksinasinya. Dan sejak 7 Januari lalu, VOA telah menerbitkan sebuah artikel berjudul Vaccine Expert Claims Sinopharm Vaccine Most Unsafe with 73 Side Effect. Pemerintah Indonesia menggantungkan harapan mengatasi pandemi ini pada vaksin Sinovac milik RRT. Ini semestinya merupakan suatu kesalahan. Kuncinya adalah bila manakah pemerintah Indonesia dapat sepenuhnya mengenali hal ini. Di akhir artikel, Wang He menulis, PKT suka mengatakan membangun komunitas negara senasib. Namun di dunia ini, siapakah yang benar-benar rela bernasib sama dengan PKT? Bagi Indonesia, pragmatis bukan berarti berwawasan cekak dalam memilih jalan bagi masa depan. Kuncinya terletak pada nilai moral yang sama dan bukannya pada nasib yang sama. Butuh sebuah keberanian untuk mengakhiri perangkap pandemi talak 3 PKT. Beberapa minggu yang lalu, viral sebuah pidato dari Ibu Megawati tentang ucapan selamat ulang tahun ke-100 Partai Komunis Tiongkok. Kami mengucapkan Dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Apakah ada yang salah dengan ucapan itu? Tidak ada yang salah dengan ucapan Happy Birthday atau Dirgahayu. Tapi perlu dilihat siapa yang diberi ucapan selamat ulang tahun. Partai Komunis Tiongkok? Yakin. Kalau melihat rekam jejak Partai Komunis Tiongkok di dunia dan di Tiongkok khususnya yang syarat dengan darah dan air mata dan pelanggaran HAM berat, rasanya ini salah alamat. Ada yang mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok adalah biang kejahatan.
apakah layak memberikan selamat pada biang kejahatan? Ini yang perlu direnungkan. Namun anak panah sudah dilepaskan, dan ucapan itu tidak bisa ditarik kembali. Disadari atau tidak, berhubungan atau tidak, setelah ucapan ini viral, tsunami COVID melanda negeri tercinta ini. Apakah ini kebetulan? Diakui atau tidak, pendulum harapan lompatan kemajuan depan dan upaya mengakhiri pandemi ini, para elit terlalu menggantungkan pada rezim PKT. Ketika sedang seru-serunya PPKM darurat, ribuan TKA asal Tiongkok masuk ke Indonesia yang tentunya melukai rasa keadilan masyarakat. Ini bisa jadi indikasi kita terlalu menilai lebih terhadap PKT yang kalau dipikir dengan tenang barangkali ini adalah akar dari ledakan pandemi ini. Bukan intim atau nikah dengan rezim PKT, tapi talak 3 dengan rezim PKT. Memang ada harganya, tetapi salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Perlu diingat pesan dari Profesor Yusril Isra Mahendra dalam sebuah webinar beberapa hari lalu. Salah kebijakan bisa mati massal. Kalau salah kebijakan bisa dianggap genosida, pembunuhan yang bersifat massal. Semoga mencerahkan. Salam patriot. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.